Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farihul Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman HKI 1B yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan bab mengenai pembakuan bahasa Indonesia. Yang nanti dalam presentasi kami akan menjelaskan tentang penjelasan pembakuan bahasa Indonesia, mengidentifikasi ciri-ciri bahasa Indonesia baku, serta mengidentifikasi fungsi dari bahasa Indonesia baku. Baik, sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, anggota kelompok 6. Yang pertama adalah Zahra Revalina, yang kedua ada Siti Eta Kirana Pretisia, yang ketiga ada Adna Vika Cahyani, dan yang keempat ada Ahmad Nahza Zainul Umam. Baik, materi yang pertama adalah pengertian pembakuan bahasa. Pembakuan atau penstandaran bahasa adalah pengambilan keputusan yang dianggap paling wajar untuk dijadikan salah satu bahasa nasional atau bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa baku merupakan salah satu variasi atau ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa baku adalah bahasa yang memiliki nilai komunikatif yang tinggi yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan baku, ejaan baku, serta lafal baku. Suatu ragam bahasa menjadi bahasa baku karena prestise sosial tertentu. Bahasa baku sering harus meminjam unsur leksikal dari kosakata tidak baku, karena memang diperlukan. Peminjaman tersebut bisa dilakukan jika memang diperlukan karena belum adanya padanan kata dalam kosakata bahasa baku. Akan tetapi, jika dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa serumpun tidak ditemukan istilah yang tepat, maka bahasa asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia dengan menerjemahkannya, menyerap sekaligus menerjemahkan istilah asing tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri bahasa baku. Bahasa baku selalu dikaitkan dengan bahasa sekolah yang disebut juga ragam tinggi. Ragam bahasa tinggi lazim digunakan oleh mereka yang menganggap dirinya sebagai terpelajar. Bahasa kaum terpelajar cenderung memiliki sifat yang lebih rumit dari bahasa yang tidak baku. Ciri-ciri bahasa baku yang pertama, baik lisan maupun tulisan, kata baku digunakan dalam situasi resmi seperti surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Yang kedua, ragam bahasa baku tidak diwarnai atau dicampuri dialek atau logat tertentu. Ketiga, baik secara lisan maupun tulisan, bahasa baku menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Baik secara lisan maupun tulisan, ragam baku memenuhi fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek secara eksplisit dan lengkap, mempunyai kemantapan dinamis, artinya kaidah bahasa itu bersifat tetap dan tidak berubah setiap saat. Sifat kecendikiaannya artinya perwujudan suatu bahasa yang mengungkapkan penalaran yang teratur dan logis. Penggunaan istilah menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia menggunakan tata bahasa menurut Buku Tata Bahasa Indonesia. Dan bahasa tidak baku seperti akhirat menggunakan AKH dan tidak bakunya menggunakan AKH dan E. Contoh bahasa baku dan tidak baku lainnya adalah blanko, cedera, detergen menjadi deterjen, Februari jadi Februari, ekspor, diagnosis, diagnosa, desain, coklat dan coklat.
Saya di sini akan mempresentasikan lanjutan dari Mbak Vika. Fungsi bahasa Indonesia baku itu ada 4 macam. Yang pertama, fungsi pemersatu adalah menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan masyarakat tutur. Dan yang kedua, fungsi pemisah adalah memisahkan atau membedakan penggunaan ragam bahasa tersebut untuk situasi yang formal dan yang tidak formal. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan adalah bahwa pemakai ragam baku itu akan memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya, sebab biasanya tidak dapat dipelajari dari lingkungan keluarga atau lingkungan sehari-hari. Dan yang terakhir, fungsi kerangka adalah akan dijadikan tolak ukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila teman-teman HKI 1B ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, kalian bisa menanyakannya pada kolom Google Classroom yang telah disediakan. Apabila kami dari kelompok 6 ada salah-salah kata dan kurang jelasnya dalam pemaparan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.